Selamat sore rekan investor sekalian, kembali lagi bersama saya Septian Rizky, investment spesialis dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara baca laporan keuangan perusahaan. Dalam berinvestasi di saham, tentunya kita akan tidak lepas dari analisa fundamental, di mana analisa fundamental itu erat kaitannya nanti dengan laporan keuangan perusahaan. Jadi, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menginformasikan terkait kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Jadi sederhananya laporan keuangan ini adalah laporan yang berisi kinerja keuangan yang dimana investor dapat melihat total aset perusahaan, total utang yang dimiliki perusahaan, total modal yang dimiliki perusahaan, terus berapa laba bersih dari perusahaan, lalu juga berapa pendapatan atau omset yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam tahun berjalan. Nah, seberapa penting sih laporan keuangan ini? Dalam berinvestasi di saham, tentunya kita berinvestasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek fundamental, di mana tentunya kita akan memilih perusahaan yang baik untuk diinvestasikan. Dan dari mana kita tahu kalau perusahaan itu baik atau tidak? Salah satunya adalah dengan melihat laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan ini sangat penting dalam berinvestasi di saham, karena dengan ada laporan keuangan kita jadi tahu mana perusahaan yang baik, mana perusahaan yang terus bertumbuh, dan mana yang perusahaan yang memiliki kinerja yang kurang baik. Kita tahu dari laporan keuangan ini. Nah, laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, tiap perusahaan wajib melaporkan laporan keuangannya di tiap tahun. Dan perusahaan yang telah TBK wajib mengeluarkan atau melaporkan laporan keuangannya di tiap tahun. Jadi tiap masyarakat dapat melihat laporan keuangan dari perusahaan TBK tersebut. Nah, laporan keuangan ini sangat terstandarisasi, di mana satu laporan keuangan dan satu laporan keuangan yang lain akan sama formatnya, dan berikut adalah isi dari laporan keuangan dari suatu perusahaan. Yang pertama di sini ada laporan posisi keuangan, yang dimana pada bagian ini berisi terkait informasi mengenai posisi total aset, total utang, dan total modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada yang namanya laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini menginformasikan terkait kinerja perusahaan pada tahun berjalan. Jadi investor dapat mengetahui berapa sih omset dan keuntungan bersih yang didapatkan oleh suatu perusahaan dalam suatu periode berjalan. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, di mana pada laporan perubahan ekuitas ini investor dapat melihat pertumbuhan dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dan pada prakteknya nanti semakin tinggi ekuitas dari perusahaan, maka itu akan semakin baik. Jadi ketika perusahaan menorehkan laba bersih, maka nanti ekuitasnya juga akan bertambah. Lalu yang keempat ada laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini berisi terkait informasi mengenai perputaran arus kas dari perusahaan. Jadi misal perusahaan menerima uang dari hasil penjualan dicatat di laporan arus kas. Begitu juga pembayaran kepada para vendor nanti juga akan dicatat di laporan arus kas. Jadi investor akan mengetahui perputaran arus kas dari perusahaan dari laporan arus kas. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting dari yang lainnya ada bagian
yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK, biasanya disingkat. Nah, di CALK ini berisi catatan atas komponen-komponen akun-akun di laporan keuangan. Jadi untuk melihat lebih detail terkait akun-akun terkait, kita bisa lihat di catatan atas laporan keuangan. Sebagai contoh, kita ingin lihat pendapatan perusahaan pada tahun berjalan menghasilkan misal 100 miliar rupiah. Kita ingin tahu tuh dari mana pendapatan tersebut didapat. Kita bisa lihat detailnya di catatan atas laporan keuangan. Begitu juga dengan beban dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, kita bisa cek juga di catatan atas laporan keuangan. Kalau kita ingin melihat lebih detail biaya dan beban apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode berjalan. Nah, berikut ini ada contoh terkait laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, ini adalah contoh tampilan awal dari laporan keuangan suatu perusahaan. Kita ambil contoh di sini, kita ambil laporan keuangan dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk laporan yang berakhir 31 Desember 2022. Tandanya laporan ini adalah laporan keuangan full year 2022 dari PT Mayora Indah Tbk. Dan ini adalah contoh dari laporan keuangan. Untuk laporan full year nanti akan ada laporan audit, dan pastinya laporan full year ini sudah diaudit oleh kantor akuntan publik terkait dan sudah diuji kewajaran dari laporan keuangan sehingga minim untuk salah saji dalam pelaporannya. Nah, ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan. Di sini kita bisa lihat aset yang dimiliki perusahaan, total aset, lalu juga kita bisa lihat untuk utang yang dimiliki perusahaan. Kita bisa lihat rinciannya di sini. Ada utang bank jangka pendek, utang usaha, dan lain-lain. Lalu juga kita bisa lihat total utang yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun berjalan dan tahun periode sebelumnya. Lalu di posisi ini juga kita bisa lihat total ekuitasnya. Kita bisa lihat di sini total modal yang dimiliki perusahaan juga kita bisa lihat di laporan posisi keuangan. Nah, lalu bagian kedua ada yang namanya laporan laba rugi, di mana pada laporan laba rugi ini berisi terkait kinerja dari aktivitas bisnis perusahaan. Kita jadi mengetahui omset perusahaan itu berapa, lalu beban pokoknya berapa, lalu untuk laba dan bebannya berapa, laba bersihnya berapa. Kita bisa lihat di bagian laporan laba rugi di laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat sekilas ada penjualan bersih sebesar 30 triliun tahun 2022. Lalu tahun 2021 ada penjualan bersih 27,9 triliun. Lalu kita juga bisa lihat untuk laba bersih sebelum pajaknya dan juga laba bersih setelah pajak. Nah, ini sekilas terkait tampilan dari laporan laba rugi dari suatu perusahaan. Lalu kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu laporan perubahan ekuitas konsolidasian, di mana laporan perubahan ekuitas konsolidasian ini berisi terkait informasi perubahan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi pada umumnya apabila suatu perusahaan menghasilkan keuntungan, maka akan menambah total ekuitasnya. Semakin bertumbuh, semakin tinggi ekuitas perusahaan, maka itu tandanya perusahaan tersebut adalah perusahaan yang besar, karena akan terkait dengan market cap perusahaan nantinya. Lalu yang keempat ada laporan arus kas. Ini adalah laporan yang menginformasikan terkait perputaran arus kas yang dimiliki perusahaan.
Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa komponen, ada penerimaan dan pelanggan dan lain-lain, pembayaran kepada pemasok, lalu juga ada perolehan aset tetap, lalu juga ada utang bank jangka pendek. Ini adalah berisi informasi perputaran arus kas. Nah, untuk yang terakhir ini kita masuk ke bagian kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Di sini berisi banyak informasi terkait detail-detail dari perusahaan dan juga laporan keuangan. Nah, CALK ini bisa kita gunakan untuk melihat detail-detail dari unsur yang ada di laporan keuangan. Kita juga bisa melihat untuk informasi umum terkait perusahaan. Kita juga bisa melihat jajaran komisaris dan direksi. Kita juga bisa lihat terkait usaha yang dijalankan oleh perusahaan, dan semua sudah dipaparkan di catatan atas laporan keuangan. Jadi buat investor yang ingin melihat lebih detail terkait unsur-unsur di laporan keuangan atau informasi lainnya, bisa lihat di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini tadi terkait contoh dari laporan keuangan dan isinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.